Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di ruangan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di pertemuan terakhir ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang ketika lelah menghadapi keadaan. Jadi harus apa sih kita ketika lelah menghadapi keadaan itu? Nah, di sini kan teman-teman masih remaja ya. Jadi masa remaja itu adalah masa dimana kita penuh semangat, terus masa dimana kita masih penasaran banyak hal gitu. Bener gak? Bener gak? Pada penasaran gak kayak misalkan ikut organisasi ini itu atau enggak ikut kegiatan apa gitu di sekolah? Itu kan berawal dari rasa semangat atau penasaran gitu. Nah, di samping rasa penasaran atau semangat itu, teman-teman juga pasti pernah ngerasain capek gak sih? Atau sekarang lagi capek? Dengar-dengar lagi UAS kan ya? Lagi UAS. Nah, yang saya rasain sendiri gitulah. Kalau misalkan lagi UAS atau enggak lagi banyak kegiatan gitu, itu pasti ada rasa capeknya gitu, wajar lah manusia ya. Ya, jadi di sini saya akan sedikit sharing gitu. Gimana sih caranya menghadapi rasa lelah itu? Nah, kadang-kadang nih kita merasa lelah menghadapi semua keadaan, tekanan dari sekolah, entah itu ekspektasi dari keluarga yang tinggi gitu sama diri kita sendiri. Terus masalah pertemanan mungkin pasti ada kan ya entah itu di pondok atau di sekolah SMA atau SMP gitu. Terus hingga kekhawatiran tentang masa depan. Pernah khawatir gak tentang masa depan teman-teman? Atau udah percaya nih bakal jadi orang sukses gitu? Ya berarti optimis ya, alhamdulillah. Nah, perasaan ini wajar teman-teman, karena setiap manusia juga pasti mengalami masa-masa sulit. Jadi kita tuh gak bakal di atas terus gitu, gak bakal merasa bahagia terus, pasti ada rasa sulitnya gitu. Nah, namun ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami. Rasa lelah ini bukan untuk menjadikan kita menyerah, tetapi untuk menguatkan kita, untuk menjadi motivasi gitu. Kalau misalkan kita tuh jangan terkecoh, jangan terdistract sama rasa lelah itu. Jadi harus jadi motivasi, harus ada satu acuan dalam hidup teman-teman tuh yang jadi motivasi. Jangan kalau misalkan lagi lelah nih, jangan terpuruk terus gitu. Harus semangat. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang artinya itu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Di sini Allah menegaskan kalau misalkan menghadapi kesulitan itu bakal ada jalan keluarnya gitu. Sampai 2 kali nih Allah negasin di Quran surat Al-Insyirah. Nah, kesulitan yang kita alami saat ini adalah cara Allah mendidik kita agar menjadi pribadi yang lebih tangguh dan dewasa lagi. Kan setelah fase remaja itu ada fase dewasa ya. Teman-teman kan masih remaja gitu. Nanti setelah 20 tahun ke atas itu dewasa. Nah, di sana juga bakal ada masa-masa sulitnya gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika merasa lelah. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu istirahat sejenak dan dekatkan diri kepada Allah. Istirahat sejenak dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau misalkan kita lagi capek, pulang dari sekolah lagi capek nih, terus ke pondok langsung ngaji misalkan, jangan maksain diri gitu. Ketika kita lelah, ambil waktu untuk beristirahat. Jangan sampai gak ada jedanya gitu kegiatan teman-teman tuh. Terus gunakan momen itu untuk berdoa kepada Allah. Jangan lupa ya, doa kepada Allah. Curahkan isi hati kita kepada Allah. Di sini juga Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60 yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Yang kedua, itu ada pahami bahwa semua orang memiliki ujian. Pahami bahwa semua orang memiliki ujian. Kadang ngerasa gak sih kayak misalkan ujian yang kita hadepin tuh kayak lebih berat dari orang lain gitu. Kadang ngerasa gak? Kayak ngebanding-bandingin sama orang lain misalkan. Kenapa? LDR. Iya kayak, si itu mah kayak enak banget hidupnya gitu. Kayak enteng banget gitu, kayak iya kayak gak ada masalah gitu. Padahal mah orang juga kan gak ngeliatin sisi lelahnya gitu. Pinter-pinter menutupi rasa lelah itu gitu ke orang lain. Nah, padahal setiap orang juga kan memiliki ujiannya masing-masing. Terus mungkin ujian yang kita terlihat berat karena kita melihatnya dari sudut pandang diri kita sendiri. Ingat bahwa Allah itu tidak pernah memberi ujian di luar kemampuan hambanya. Terus yang ketiga, bangun lingkungan yang positif. Bangun lingkungan yang positif. Nah, teman-teman, masa remaja itu adalah masa di mana lingkungan sangat mempengaruhi diri kita sendiri, entah itu dari karakter, sifat, atau mungkin apa yang bisa merubah dari diri kita tuh ya di masa remaja. Soalnya kayak banyak, kayak misalkan nih, si A bergaul dengan si B yang baik, terus si A tuh pasti ikutan baik gitu. Kalau misalkan si A-nya bergaul dengan yang buruk, itu kan pasti ikutan buruk ya kalau misalkan bergaul sama si B gitu. Pernah denger gak yang kalau misalkan kita datang ke tukang jualan parfum itu bakal wangi, keikut gitu sih wanginya ya kan. Kalau misalkan kita ke pasar kan pasti bau asin gitu kan. Kalau ke pasar itu, kalau misalkan ke tukang parfum itu beda, pasti wangi gitu. Ibaratnya gitulah pergaulan. Nah,
Pastikan di sekelilingi kita itu orang-orang yang mendukung dan memotivasi. Jauhi lingkungan yang membuat kita merasa tertekan atau tidak berharga. Jadi pilih-pilih lah gitu. Berteman juga boleh pilih-pilih. Asal jangan yang buruk gitu, yang berdampak buruk. Terus yang keempat, fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Banyaknya nih dari kita itu merasa lelah karena terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali. Terus harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Perbaiki diri sedikit demi sedikit dan jangan terlalu memaksakan hasil yang sempurna. Jadi jangan gampang terkecoh sama urusan yang bukan urusan kita tuh. Kalau bisa ya fokus sama diri sendiri. Jadi hari ini tuh di planning mau apa aja. Kayak misalkan besok bangunnya harus jam segini, sekolah berangkatnya jam segini, terus belajar jam segini. Jadi teman-teman harus punya planning perharinya tuh kalau bisa. Terus yang terakhir, berbaik sangka kepada Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jika kita yakin bahwa Allah akan membantu kita, maka pertolongannya itu akan datang dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Nah, saya dapat sedikit penggalan kata-kata gitu dari Ustadz Hanan Ataki, yang bunyinya tuh gini, meminta tolong kepada Allah itu adalah ibadah yang paling baik bagi manusia. Meminta tolong kepada Allah itu adalah ibadah yang paling baik bagi manusia. Itu. Jadi apapun kesulitan yang kita hadapi itu Allah tuh pasti punya solusinya. Allah tuh pasti punya jalan keluarnya gitu. Gak mungkin Allah ngasih ujian, gak mungkin Allah ngasih tantangan kalau kita gak bisa, kalau kita Allah gak punya solusinya gitu. Nah, semoga ceramah yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi dan semangat bagi teman-teman semuanya. Jika ada kebenaran itu datang dari Allah, jika ada kehilafan itu semata-mata keterbatasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.